Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Aldin Firmanto Aftara dengan NIM 102. Dan juga teman-teman kelompok saya, yaitu kami dari kelompok 3 ada Nurul Hotija dengan NIM 17, Habib Hussein dengan NIM 34, Yulianti Ranangtias dengan NIM 47, Evan Nurhati dengan NIM 80, dan Kintar Aulia Fardisa dengan NIM 98. Kami berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Slamet Subari, MSI, dan juga Ibu dosen Dr. Teti Sugiyarti, SPMSI. Di sini kami akan membahas satu permasalahan yang sangat menarik sekali di Indonesia, yaitu mengenai eksploitasi tambang batubara, khususnya yaitu lubang bekas tambang batubara yang tidak direklamasi. Nah, sebelumnya mari kita menyimak video berikut ini, yaitu eksploitasi tambang batubara di Sulawesi. Selamat menyaksikan. Kita beralih ke berita nasional di mana aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Di ibu kota provinsi Samarinda saja, lebih dari 200 lubang bekas tambang ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi. Lubang sisa tambang di ibu kota Kalimantan Timur, kota Samarinda saja, lebih dari 200 lubang. Lahan pertanian di desa Kertabuana hanya tersisa sekitar 20% saja karena tergusur tambang. Setiap tahun, 4.000 hektar lahan pertanian di Kalimantan Timur berubah menjadi konsesi pertambangan batu bara. Kertabuana bukan satu-satunya desa agraris yang tergusur tambang. Belasan desa lain di Kalimantan Timur saat ini mengalami krisis lahan pertanian. Bahkan Rice Processing Unit atau pabrik pengolahan beras yang terbesar di Asia Tenggara di Kabupaten Kertanegara ini berhenti beroperasi dan ditutup padat. Inilah wajah lain pertambangan batubara yang masih menjadi tulang punggung energi di Indonesia. Yogi Tujuliarto, Kalimantan Timur. Permasalahan utama dari pertambangan batubara di Indonesia adalah kesiapan dari pemerintah serta mental dari penambang batubara yang masih kurang baik. Alhasil dari permasalahan utama tersebut, banyak kasus terjadi karena lalai dan tidak taatnya penambang akan standar operasional prosedur serta aturan yang sudah ditetapkan. Dampak akibat hal tersebut secara langsung dirasakan dan ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Banyak masyarakat menjadi korban dari tambang batubara. Salah satunya disebabkan karena tidak direklamasinya lubang bekas tambang. Tak hanya itu, lingkungan sekitar pertambangan pun menjadi korban dari tidak taatnya penambang akan aturan yang sudah ditetapkan. Berikut kami akan mengidentifikasi masalah serta memberikan solusi serta strategi kepada pemerintah maupun stakeholder yang terkait mengenai permasalahan tambang batubara. Identifikasi masalah dalam video tersebut diantaranya adalah yang pertama, adanya lubang pasca penggalian tambang batubara. Yang kedua, jarak tambang batubara yang terlalu dekat dengan pemukiman warga dan lahan pertanian. Yang ketiga, penggalian batubara berlebihan yang tidak menghiraukan akibat di masa depan. Yang keempat, pengusaha batubara yang melakukan eksploitasi berlebih. Dan yang terakhir atau kelima adalah peraturan pemerintah yang kurang ketat terkait dengan pertambangan batubara dan mudahnya pemberian izin tambang di lokasi baru. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi. Adapun beberapa solusi reklamasi yang berwawasan lingkungan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada revegetasi tanaman lokal. Lahan pasca tambang umumnya gersang, tanaman-tanaman sulit tumbuh sehingga menjadi lahan kritis. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya revegetasi pada kawasan tertentu. Tanaman lokal memiliki kelebihan mudah beradaptasi. Pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi tanah dan iklim mikro. Dengan menggunakan tanaman lokal juga merupakan upaya untuk menjaga kelestarian hayati. Selain itu, perlu ditambahkan unsur lain seperti pupuk kompos untuk mempercepat pertumbuhan pohon.
Yang kedua, bersinergi dengan alam. Rehabilitas pasca tambang dengan kombinasi antara upaya manusia dengan kekuatan alam menjadi sinergi yang sangat bagus untuk pemulihan lahan pasca tambang. Lahan tambang yang merupakan kawasan hutan dalam bentuk pinjam pakai area merupakan alasan utama konsep tersebut. Lahan yang mengalami degradasi seperti kehilangan material berupa kayu-kayu hasil land clearing biasa diolah untuk memperbaiki kualitas tanah. Cara lain konsep ini juga bisa merupakan penanaman buah-buahan dengan maksud mengundang kehadiran burung dan kelelawar yang diharapkan dapat membawa benih dari hutan yang tersisa di sekitar kawasan tambang, sehingga nanti benih dibawa oleh burung dan kelelawar dapat tumbuh di daerah bekas tambang. Yang ketiga, memanfaatkan mikroorganisme. Nah, salah satu mikroorganisme yang mendominasi dalam ekosistem tanah yang dapat memperbaiki fungsi lahan yakni fungi atau jamur. Beberapa jamur juga mampu membentuk asosiasi ektotropik dalam sistem perakaran pohon-pohon hutan. Nah, fungi dapat membantu memindahkan fosfor dan nitrogen dalam ketubuh tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Upaya ini bagus untuk dicoba karena fungi memiliki keistimewaan yakni adaptif terhadap berbagai kondisi tanah dan memiliki kemampuan menguraikan bahan organik dan membantu proses pembentukan mineral di dalam tanah. Solusi selanjutnya yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan lahan yang melibatkan tanaman berklorofil. Teknik fitoremediasi ini sebagai penyerap kandungan polutan pada air dan tanah melalui tanaman berklorofil tersebut. Dengan teknik ini, kandungan polutan pada air asam tambang atau ATT dapat dikurangi dengan penyerapan logam berat melalui akar tanaman. Teknik ini juga disebut sebagai sistem rawa buatan. Nah, tanaman yang sering digunakan pada fitoremediasi ini yaitu eceng gondok, karena mudah didapatkan dan pertumbuhannya juga sangat cepat. Fitoremediasi patut untuk dicoba karena harganya lebih ekonomis dan efektif serta dapat dipadukan dengan kapur untuk mengurangi pH. Dan solusi yang terakhir yaitu tempat wisata atau digunakan sebagai tempat wisata. Lubang bekas tambang dijadikan sebagai tempat wisata menjadi pilihan yang menarik. Selain dapat menikmati keindahan alamnya, tempat wisata lubang bekas tambang dapat dijadikan sebagai wisata edukatif untuk memberikan wawasan pertambangan bagi pengunjung yang sedang berwisata. Contoh lubang bekas tambang yang disulap menjadi tempat wisata adalah dengan dijadikan kolam ikan yang menampung berbagai jenis ikan. Atau contoh lainnya yaitu sebagai wahana olahraga air. Namun, sebelum air dalam lubang bekas tambang itu dijadikan tempat wisata, diperlukan pengolahan terlebih dahulu untuk menghilangkan pengaruh logam berat. Wisata lubang bekas tambang dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan daerah dan memberikan akses bagi warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan dengan menyediakan barang dan jasa di tempat wisata sehingga dapat membantu perekonomian warga. Salah satu contoh wisata bekas tambang yaitu wisata Nauren Mini Garden, di mana wisata ini terletak di Jalan Padat Karya, Jalan Bersama Sempaja, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Nauren Mini Garden ini merupakan wisata yang menyuguhkan keindahan alam dengan adanya kolam ikan dan keindahan alam lainnya, seperti taman bunga dan lain sebagainya. Nah, wisata ini telah berdiri sejak tanggal 19 Mei tahun 2021. Dengan ciri khas dari wisata ini yaitu berdiri di atas danau dengan bangunan berupa jembatan yang berbahan dasar dari kayu ulin. Nah, terkait dengan gambaran dari tempat wisata ini dapat dilihat pada video, di mana pada video terdapat gambar kolam ikan dan juga jembatan. Nah, sampai saat ini sekitar 750 pengunjung telah berkunjung ke wisata Nauren Mini Garden yang terletak di Samarinda Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait peran stakeholder dalam upaya pasca reklamasi tambang batubara. Nah, tahukah kalian apa itu reklamasi? Reklamasi itu merupakan suatu kegiatan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa stakeholder yang berpengaruh dalam reklamasi yaitu pemerintah, pengusaha pertambangan, serta masyarakat.
Masyarakat ini lebih sering menjadi korban pembangunan ketimbang dari penikmat pembangunan, sehingga aspek ini perlu diberdayakan lebih intensif. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak saja dijadikan sebagai objek yang terkena dampak, namun diposisikan sejajar dengan kelompok terlibat lainnya dalam memformulasikan kebijakan lingkungan. Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat terhadap kegiatan pasca reklamasi tambang batubara. Yang pertama yaitu ada revegetasi tanaman lokal, di mana lahan pasca tambang ini umumnya bersifat gersang, sehingga tanaman-tanaman itu sulit untuk tumbuh dan menjadi lahan yang kritis. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat setempat perlu melakukan upaya revegetasi. Jenis pohon yang sering dipakai untuk penghijauan kembali yaitu akasia dan minyak kayu putih, seperti yang sudah diterapkan pada PT Bukit Asam. Yang kedua yaitu bersinergi dengan alam, di mana lahan yang mengalami degradasi seperti kehilangan material berupa kayu-kayu hasil land clearing bisa diolah untuk memperbaiki kualitas tanah. Cara lain, konsep ini juga bisa berupa penanaman buah-buahan dengan maksud untuk mengundang kehadiran burung dan kelelawar yang diharapkan dapat membawa benih dari hutan yang tersisa di sekitar kawasan tambang, sehingga nanti benih yang dibawa oleh burung dan kelelawar ini dapat tumbuh di daerah bekas tambang. Kemudian yang ketiga yaitu dijadikan sebagai objek wisata, di mana lubang bekas tambang ini dijadikan sebagai tempat wisata sebagai salah satu pilihan yang menarik. Selain dapat menikmati keindahan alam, tempat wisata lubang bekas tambang ini dapat dijadikan sebagai wisata edukatif untuk memberikan wawasan pertambangan bagi pengunjung yang berwisata. Lubang tambang ini dimanfaatkan untuk menaikkan pendapatan daerah dan memberikan akses bagi warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan dengan menyediakan barang dan jasa di tempat wisata, sehingga diharapkan juga dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian warga. Nah, peran stakeholder selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu peran pemerintah terhadap reklamasi pasca tambang batubara. Terdapat 4 peran pemerintah terhadap reklamasi pasca tambang batubara, yaitu yang pertama, melakukan pengawasan teknis. Upaya ini dilakukan untuk mengontrol kinerja perusahaan tambang batubara. Dengan adanya upaya ini, pemerintah dapat merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan agar lahan bekas tambang batubara tidak merugikan masyarakat sekitar yang hanya menyisakan bekas lubang yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Peran yang kedua yaitu memeriksa laporan kegiatan tambang. Pemeriksaan laporan dilakukan guna mendapatkan kejelasan dari aktivitas yang tengah dijalankan oleh perusahaan tambang batubara, agar pemerintah terkait dengan dapat melakukan evaluasi dalam menangani permasalahan tambang dan keluhan masyarakat yang sering didengarkan dapat diselesaikan dengan baik dan bijak. Peran yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian dilakukan guna untuk melihat dampak yang dihasilkan dari limbah perusahaan batubara yang ada. Dan peran yang terakhir yaitu mengevaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang. Pelaksanaan reklamasi dilakukan guna mendapatkan kepastian keamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat operasional perusahaan tambang batubara. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sanksi bagi yang melanggar reklamasi dan pasca tambang batubara. Sanksi hukum bagi yang melanggar reklamasi dan pasca tambang batubara berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk ketentuan norma hukum sanksi administrasi telah diatur secara jelas dalam bab 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi dan eksplorasi produksi, dan pencabutan IPR, IUP, dan IUPK. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga perbuatan. Kami berharap banyak teman-teman sekalian mulai sadar akan bahaya dari tambang batubara, juga dapat memberikan penyadaran kepada pihak-pihak tertentu untuk dapat melestarikan bumi kita. Mari kita jaga bumi kita demi Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.